Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hauna Amiratu Syifa dengan NIM 2310932015. Jadi pada video kali ini Hauna akan melakukan beberapa pembahasan soal industrial statistik 1 atau statistika industri 1, yang mana itu materinya merupakan variabel random discrete dan variabel random continue. Untuk variabel random discrete itu ada dua soal yang akan dibahas. Pertama itu distribusi binomial dan distribusi hipergeometrik. Untuk contoh soal distribusi hipergeometrik yaitu seperti tertera di layar. Lot yang masing-masing terdiri dari 40 komponen dianggap tidak dapat diterima jika mengandung 3 atau lebih cacat. Tata cara pengambilan sampel lot adalah dengan memilih 5 komponen secara acak dan menolak lot tersebut jika ditemukan cacat. Berapa peluang ditemukannya tepat satu barang cacat dalam sampel jika terdapat 3 barang cacat dalam keseluruhan lot? Jadi untuk menjawab soal ini, kita perlu menuliskan apa-apa saja yang diketahui dari soal. Di sini kita bisa mendapatkan nilai N besar, K, N kecil, dan X. N besar itu melambangkan jumlah seluruh komponen yang terdapat dalam lot, yaitu terdapat 40 komponen seperti yang tertera di soal. Nilai K itu menggambarkan total jumlah komponen yang cacat dari keseluruhan komponen. Nilai N kecil itu menggambarkan jumlah sampel yang akan kita ambil, yaitu sebanyak 5 komponen. Sedangkan nilai X itu menggambarkan jumlah komponen cacat yang kita harapkan. Lalu untuk mengerjakan soal ini digunakan rumus hipergeometrik seperti yang tertera di layar. Dan untuk melakukan kombinasinya itu dapat digunakan rumus sebagai berikut. Setelah menggunakan rumus kombinasi, didapatkan kombinasi 3 dari 1 itu adalah 3, kombinasi 37 dari 4 itu adalah 66045, dan kombinasi 40 dari 5 itu adalah 658008. Setelah didapatkan nilai dari kombinasi, kita tinggal masukkannya ke dalam rumus hipergeometrik, yaitu didapatkan hasilnya itu sama dengan 0,3012. Selanjutnya akan dibahas soal distribusi binomial sebagai berikut. Peluang suatu jenis komponen tertentu dapat bertahan dalam uji kejut adalah 3/4. Temukan probabilitas bahwa tepat 2 dari 4 komponen berikutnya yang diuji dapat bertahan. Jadi untuk menyelesaikan soal ini digunakan rumus distribusi binomial sebagai berikut. Dengan nilai-nilai yang diketahui itu adalah P, Q, N, dan X. Untuk P sendiri itu merupakan peluang keberhasilan suatu komponen bertahan dalam uji kejut, yaitu seperti tertera di soal itu adalah 3/4 atau sama dengan 0,75. Lalu untuk Q itu merupakan jumlah peluang yang gagal dalam bertahan di uji kejut, yaitu dapat dicari menggunakan rumus 1 dikurang besar peluang yang berhasil, yaitu 1 min P atau 1 min 0,75, yaitu hasilnya 0,25. Lalu untuk N itu merupakan total dari keseluruhan komponen, yaitu 4, dan X itu merupakan probabilitas yang kita harapkan, yaitu berupa 2. Lalu setelah kita dapatkan nilai-nilai P, Q, N, dan X, itu dapat kita masukkan langsung ke dalam rumus distribusi binomial. Dan untuk mencari nilai kombinasi 4 dari 2-nya itu dapat digunakan rumus yang sama seperti yang kita gunakan saat mencari kombinasi di soal hipergeometrik. Dan akhirnya didapatkan nilai dari peluang ketika X sama dengan 2 itu adalah 0,21093575. Selanjutnya kita akan melakukan pembahasan soal mengenai variabel random continue, yang mana soalnya terbagi menjadi 2. Pertama distribusi normal dan kedua distribusi eksponensial. Contoh dari soal normal itu sebagai berikut. Jenis baterai penyimpanan tertentu memiliki rata-rata bertahan 3,0 tahun dengan standar deviasi 0,5 tahun. Dengan asumsi masa pakai baterai berdistribusi normal, tentukan probabilitas bahwa suatu baterai akan bertahan kurang dari 2,3 tahun. Jadi untuk menjawab soal ini, kita bisa menuliskan terlebih dahulu nilai-nilai yang diketahui dari soal. Di sini kita bisa mendapatkan nilai X
nilai mu atau rata-rata, serta standar deviasi. Nilai X itu merupakan nilai probabilitas suatu baterai akan bertahan kurang dari 2,3 tahun. Maka nilai X di sini yang kita tulis adalah 2,3. Nilai mu atau rata-ratanya yaitu 3,0, serta standar deviasinya itu adalah 0,5. Untuk mendapatkan probabilitasnya, kita dapat menggunakan rumus Z sebagai berikut, yaitu nilai X dikurang mu atau rata-rata dibagi standar deviasi. Nah, setelah itu kita tinggal memasukkan nilai-nilai yang diketahui di soal ke dalam rumus, dan didapatkan hasil dari Z-nya itu adalah minus 1,4. Nah, untuk mendapatkan probabilitasnya, kita tinggal menggunakan tabel probabilitas distribusi normal Z, yaitu kemudian akan didapatkan nilai Z sama dengan 0,0808. Maka kesimpulan dari soal ini adalah probabilitas bahwa suatu baterai akan bertahan kurang dari 2,3 tahun itu adalah sebesar 8,08%. Selanjutnya kita akan bahas soal eksponensial. Waktu antar kedatangan pelanggan di sebuah loket pembayaran listrik rata-rata adalah 5 menit. Misalkan waktu antar kedatangan pelanggan mengikuti distribusi eksponensial, tentukan berapa probabilitas bahwa pelanggan berikutnya akan datang dalam waktu kurang dari 3 menit, lalu tentukan pula berapa probabilitas bahwa pelanggan berikutnya akan datang dalam waktu lebih dari 7 menit. Untuk menjawab soal ini, kita dapat menggunakan rumus eksponensial sebagai berikut. Dengan nilai yang diketahui, kita tulis terlebih dahulu, yaitu mu atau rata-rata yang diketahui di soal itu adalah 5 menit, dan lambda itu sama dengan 1 per mu, dan didapatkan hasil nilai lambda itu 0,2. Nah, untuk mencari nilai dari soal pertama, yaitu berapa besar probabilitas pelanggan berikutnya akan datang dalam waktu kurang dari 3 menit. Kita menggunakan rumus CDF untuk mengetahui total pelanggan yang akan datang dalam waktu kurang dari 3 menit. Jadi di sini nilai T yang ada di rumus itu kita masukkan 3 menit atau nilai dari waktu yang ingin kita cari, yaitu 3 menit. Lalu kita masukkan ke rumus nilai lambda, yaitu telah didapat sebelumnya itu 0,2 dikali dengan T. T di sini yang kita gunakan adalah 3 menit, makanya dikali 0,2 dikali 3. Lalu didapatkan rumusnya itu adalah P X kurang dari atau sama dengan 3 itu sama dengan 1 dikurang bilangan Euler pangkat min 0,6. Nah, bilangan Euler pangkat min 0,6 ini itu sama dengan 0,5488. Lalu kemudian didapatkan hasilnya itu adalah 1 dikurang 0,5488 itu sama dengan 0,4512. Lalu untuk soal kedua, yaitu probabilitas pelanggan berikutnya akan datang dalam waktu lebih dari 7 menit, itu menggunakan cara yang sama seperti sebelumnya, yaitu kita memasukkan nilai T-nya itu kita ganti sama dengan 7 menit, yaitu 1 dikurang E pangkat min lambda dikali 7 menit atau min 0,2 dikali 7. Lalu kemudian didapat ketika P X kurang dari atau sama dengan 7 itu sama dengan 1 dikurang bilangan Euler pangkat min 1,4. Bilangan Euler pangkat min 1,4 itu hasilnya hampir sama dengan 0,2466, yang mana itu ketika kita masukkan ke rumus itu 1 dikurang 0,2466 itu sama dengan 0,7534. Tapi karena probabilitas yang kita ingin dapatkan itu adalah ketika pelanggan berikutnya itu datang dalam waktu lebih dari 7 menit, maka kita dapat mengurangi 1 dikurang dengan peluang pelanggan yang datang dalam waktu kurang dari 7 menit atau nilainya itu 0,7534. Makanya kita dapat melakukan pengurangan 1 atau total keseluruhan peluang dengan 0,7534, dan kemudian didapatkan hasilnya adalah 0,2466. Mungkin sekian pembahasan soal mengenai statistika industri 1.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.